kesetiaan kami kepada Tuhan. Seringkali kesetiaan kami yang berpatokan kepada keadaan dunia ini. Dan kami seringkali Tuhan menyangkal Kristus berkali-kali dan berkali-kali. Karena kami memang manusia yang dilahirkan penuh dengan dosa. Kami punya original sin, kami punya dosa mula-mula dan dosa yang melekat di dalam hidup kami karena Adam dan Hawa. Oleh karena itu, kami mau belajar hari ini Tuhan, dari seorang hamba Tuhan, dari seorang rasul, dari seorang murid Kristus yang luar biasa, yaitu Petrus, yang menyangkal Kristus berkali-kali. Padahal muridnya ini adalah murid kesayangan Kristus. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini Tuhan kami diberikan hikmat daripada Allah, dibuka mata hati kami yang paling dalam, dan kami menjadi mengerti tentang arti sebuah kekristenan dan kesetiaan di dalam hidup kami, agar kami lebih serius dan tidak bermain-main dengan Tuhan tentang kesetiaan ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, izinkan hamba-Mu, izinkan Roh Kudus hari ini menjamah kami semua, sehingga Roh Kudus-Mu yang suci dan maha agung dan maha kudus hadir di tempat ini untuk dapat merestorasi hidup kami, untuk dapat membuat hidup kami menjadi berbeda, untuk membuat hidup kami menjadi bertobat. Dengan pertobatan sejati inilah yang kami inginkan, supaya kami Tuhan menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, bukan menjadi penonton-penonton Kristus, tetapi menjadi pengikut Kristus dan murid Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang selalu baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan, bukan perkataan-perkataan hamba-Mu lagi, tapi perkataan-perkataan Roh Kudus dan Kristus sendiri yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang akan diberkati dan sudah diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita sudah sampai pada minggu terakhir atau minggu Palma, yang boleh dikatakan adalah ini saat-saat penderitaan terakhir Kristus. Setelah dari Taman Getsemani, dia akan diadili dengan seluruh hakim-hakim, Pontius Pilatus dan semua yang akan mengadili Kristus. Sehingga kita belajar pada saat Kristus sebelum diadili, dia ada seorang muridnya yang ikut serta, yang namanya Petrus, yang menyangkal Kristus. Oleh karena itu, mari kita buka pada Injil Lukas pasal yang ke-22. Kita masih lanjutkan ya yang kemarin, Lukas pasal 22 ayat yang ke-54 sampai 62. Ini berseri sampai nanti di titik klimaksnya atau titik tertingginya adalah Kristus mati di atas kayu salib, yang akan kita peringati pada hari Jumat besok, yaitu Jumat Agung. Oke? Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Yang sudah ketemu katakan amin dan bangkit berdiri. Maka saya ambil judul hari ini adalah Tuhan memandang Petrus. Tuhan memandang Petrus, berpaling memandang Petrus. Ya, kita baca ayat demi ayat. Lukas pasal 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Ayat 55. Di tengah-tengah rumah itu orang memasang api dan mereka untuk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamatinya lalu berkata,
juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ya, terus. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, aku tidak kenal dia. Ayat 58, tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat 59. Dan tidak sejauh kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 61. Lalu malaikat Tuhan menghadap Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal. Ayat 62, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dulu kita mau baca lagi yang sama ya, dengan yang sama serupa tetapi tidak sama ya, kita bisa buka di Matius atau di Matius atau Yohanes ya. Tetapi nanti sajalah kita akan membahas itu setelah ini. Matius 26 ayat 30 sampai 35, coba kita lihat ya. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Apa yang firman Tuhan katakan? Sudah ketemu? Ya, Matius 26 ayat 30 sampai 35 ya. Nah, tapi sebenarnya nanti kita baca Petrus yang menyangkal itu ayat yang ke-69 sampai 75. Yuk kita baca dulu ayat 30 sampai 35. Ini ada dua yang saudara lihat akan menjadi supaya tidak membingungkan. Ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat 31. Maka kata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan bergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanku dan itu akan terceraikan. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33. Petrus menjawabnya, dan mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35, silakan dibaca. 1, 2, 3. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Garis bawahi kata semua murid yang lain berkata demikian. Coba kita buka lagi Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Yuk kita baca berganti-gantian. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Ayat 70, baca 1, 2, 3. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Ayat yang ke-72, silakan. Dan ia menyangkalnya dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Petrus mulai bersumpah, saudara lihat ya kan. Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti, waduh, luar biasa, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari dialekmu, dari bahasamu. Ayat 74, ya, baca. Maka mereka Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokok
pertama Petrus hanya membantah, yang kedua Petrus mulai bersumpah, yang ketiga Petrus mengutuk dan bersumpah. Lihat 3 degradasi dia tingkatan yang semakin lama dia Petrus semakin terjerembab, semakin terpuruk, saudara. Ya kan? Nah, ayat 75 dikatakan apa? Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita memang melihat bahwa di dalam kehidupan kekristenan, di dalam menjadi murid Kristus, seringkali kegagalan demi kegagalan terjadi. Kegagalan yang paling parah yang terjadi adalah salah satunya ketika Petrus menyangkal Yesus. Yudas juga menyangkal Yesus, bukan hanya menyangkal tetapi dia menjual Yesus ketika ada di mana, saudara? Di taman Getsemani. Saudara, ketika Yudas menjual Yesus di taman Getsemani, itu adalah sin of betrayal atau betrayal sin, dosa pengkhianatan. Akan tetapi sama-sama ada di ring satu muridnya Kristus. Di ring 1 itu kan ada berapa murid Kristus? Ada 12. Di ring 2 itu ada berapa murid Kristus? 70. Di ring 3 itu ada kurang lebih 500 murid Kristus. Nah, saudara, mulai Petrus itu merencanakan kematian Yesus. Dia mulai merencanakan, dan ketika dia menyangkal, sebenarnya yang Petrus sangkal ini itu terjadi, ada sesuatu yang memang nggak pernah mungkin dipaparkan di dalam Alkitab. Tapi nanti minggu depan, hari-hari Jumat itu, nanti saya akan kasih lihat beberapa gambar lukisan dari lukisan-lukisan yang terkenal zaman dahulu ya. Jadi rupa-rupanya kalau kita memperhatikan ayat ini, kalau Petrus ditanya sama seseorang, kamu sama-sama sama Yesus ya? Petrus akan jawab apa, saudara? Mungkin enggak, mungkin. Tapi yang melukis itu sungguh luar biasa, saudara. Nanti di depan saya akan gambarkan, nanti akan ada rentetan ya, lukisan-lukisan yang bagus yang dipaparkan zaman dahulu, itu luar biasa, saudara. Kenapa? Sebab di dalam lukisan itu sang perempuan, sang hamba yang menuduh Kristus itu membawa lampu. Kalau di sini ada api di tengah-tengah. Tadi perhatikan nggak, baca nggak? Ada api di tengah-tengah, dan perempuan itu nggak mungkin salah menunjuk. Ada amin, saudara? Nggak mungkin dia salah menunjuk, dari sekian banyak orang dia tunjuk Kristus. Dan ketika perempuan itu menanyakan, perempuan itu bukan hanya menanyakan sepintas lalu, tapi perempuan itu dengan muka yang sangar. Walaupun ada sebagian lukisan yang menggambarkan wanita itu cantik, tapi ada sebagian lukisan yang menggambarkan wanita itu jelek, saudara. Tetapi ketiga lukisan itu sama persis. Apa yang digambarkan dengan lukisan itu? Lukisan itu adalah menggambarkan sang perempuan bukan hanya menegur, tetapi menunjuk mata Petrus. Dia menunjuk mata Petrus. Kamu, nah gitu, ngerti nggak? Jadi kalau Bu Sieni misalnya ditunjuk matanya sama orang, dia apain sama Bu Sieni? Digampar sama Bu Sieni. Kaplok. Ditunjuk mata. Nah, itu yang terjadi dengan lukisan. Ya, ini menggambarkan gambaran yang memang sesungguhnya mendekat. Karena nggak mungkin Petrus kalau tidak ditanya seperti itu, jawabannya seperti ini. Dan kalau saudara lihat, itu sungguh luar biasa. Petrus langsung membantah seperti orang yang emosi. Lah, bukan saya. Karena kenapa? Karena dia dituduh dengan jari. Dia dituduh dengan jari, saudara. Nah, ini mungkin nggak pernah saudara dapatkan dari pelajaran-pelajaran manapun. Ya Pak ya? Apalagi di gereja-gereja Pentakosta gitu kan. Tapi ini memang sungguh terjadi. Minggu depan, hari Jumat, saya akan paparkan, lihat satu peristiwa demi peristiwa sampai Kristus. Ada sesuatu juga yang luar biasa, nanti kita lihat
Kristus ada di Golgota, dan apa yang terjadi, ada lukisan yang sangat luar biasa yang mungkin akan mencengangkan kita. Seperti hari ini kita tahu mengapa Petrus menjawab seperti itu, mengapa Petrus menyangkal Yesus, itu karena sang perempuan yang judes, yang galak, yang langsung menuduh. Dan saat itu ketika sang perempuan menuduh, dia bukan hanya menuduh secara personal. Kalau secara personal mungkin sini kamu Petrus kan, kamu yang sama-sama kan. Ini tidak, sama-sama orang, ada kepala, ada pengawal, semua lagi berkumpul. Nih. Jadi dia ingin memperlihatkan, lihat ini. Jadi ini harus ikut ditangkap, harus ikut dihukum, harus ikut dibunuh. Oleh karena itulah Yudas langsung menjawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah itu kalau kita melihat, memang satu kelompok ini, baik Yudas, baik Petrus, baik seluruh Pontius Pilatus, bahkan pengadilan, bahkan semua memang sudah berencana untuk membunuh Yesus, memang untuk mengeksekusi Yesus. Nah, oleh karena itu kita bisa bayangkan, mereka mempunyai satu pandangan, daripada bangsa Yahudi punah, daripada bangsa Yahudi hancur, lebih baik Yesus yang mati. Bayangkan satu orang yang bernama imam besar, namanya siapa saudara? Kayafas. Kayafas seorang imam besar, bahkan memerintahkan, dia bilang, lebih baik kita bunuh Yesus, lebih baik kita bunuh orang ini satu daripada bangsa kita hancur. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 11 ayat 49 sampai 50. Kalau kita perhatikan baik-baik. Yohanes berapa? 11 ayat 49 sampai 50, satu ayat saja ya. Coba kita lihat. Ini sungguh tragis saat itu. Nah, demikian firman Tuhan. Saya bacakan ya, ayat 49 sampai 50. Apabila kita biarkan dia, siapa dia saudara? Yesus. Maka semua orang yang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa hancur, saudara. Ya, ini lihat Imam Kayafas, imam besar. Kalau sekarang mungkin saudara tahu lah, kalau di Katolik ada imam besarnya, siapa namanya? Yang sekarang orang apa? Masih orang Itali, orang Spanyol, orang apa? Orang Amerika. Nanti itu cerita yang berbeda. Saudara, lihat ayat yang ke-50 kita baca. Ayat yang ke-50. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini apa saudara? Binasa. Kita bisa melihat dari sini Kayafas itu adalah orang besar. Paulus pemimpin agama paling tinggi. Kalau di kekristenan ya sudah pemimpin paling tinggi, ketua sinode yang paling luar biasa. Tapi dia mengatakan saudara, lebih baik Kristus yang mati daripada seluruh bangsa Yahudi hancur binasa. Seorang teolog terkenal bernama Richard, saudara, menafsirkan bahwa jika Yesus nggak jadi mati, maka bangsa Yahudi akan hancur, akan lenyap, dan nggak ada lagi keturunan bangsa Yahudi. Nah, saudara, kita melihat ini satu fenomena yang sebenarnya terjadi dari dulu sampai zaman Yesus. Paulus juga sama, saudara. Ketika dia membenci Yesus, dia membunuh orang, dia membenci Yesus, dia membunuh banyak orang, dan akhirnya di ujungnya tetap dia akhirnya bertobat menjadi Saulus, dari Saulus menjadi Paulus, saudara. Nah, kalau kita perhatikan ada dua yang seperti ini, kita semakin mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang banyak orang yang hari-hari ini, bahkan pada zaman itu, menganggap Kristus itu bukan siapa-siapa. He is nothing. Dia itu bukan siapa-siapa. Buat dia dikorbankan dia seorang, buat apa? Gak ada apa-apa kan? Bangsa kita tetap jaya, bangsa kita tetap hebat, bangsa kita tetap berkuasa. Ada amin, saudara?
Tetapi Paulus juga menganggap seperti itu sebelum Paulus bertobat, waktu dia menjadi Saulus. Dan ketika dia banyak membunuh orang Kristen, tetapi akhirnya dia bertobat dan namanya diubah menjadi Paulus, dia mengatakan apa di Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Coba kita buka Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Apa yang firman Tuhan katakan di Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Pola pikirnya menjadi berubah total. Ada amin, saudara? Pola hidup orang yang sudah mengenal Kristus menjadi berubah total. Bukan seperti Petrus lagi, bukan seperti Yudas. Filipi pasal 3 ayat 7 sudah dikatakan demikian. Terus ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Karena saudara, ketika kita mengenal Kristus, Kristus itu bukan hanya sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kristus itu bukan hanya sebagai penebus dosa bagi umat manusia. Itu sudah jelas, iya. Tetapi Kristus itu merupakan inspirasi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kristus itu bukan hanya menyelamatkan umat manusia, ya itu sudah pasti. Tetapi Kristus itu menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan kita setiap hari. Ada amin, saudara? Kenapa dia menjadi sumber inspirasi, saudara? Karena kalau kita lihat karya-karya Michelangelo, siapa tuh Michelangelo? Seorang pelukis, dia melukis begitu indah dan karyanya itu mengarahkan kepada kehidupan Kristus. Jadi di dalam lukisan-lukisan itu wah luar biasa. Makanya nanti sekali-sekali saudara belajar lukisan. Jadi ketika kita melihat lukisan itu begitu indah, begitu luar biasa. Saya sering melihat di YouTube, di Google itu, bahkan kalau melihat lukisan-lukisan di pameran lukisan begitu indah. Nah, apalagi karya Kristus yang menginspirasi banyak orang. Apa saudara? Contohnya musik. Johann Sebastian Bach, semua banyak dirigen-dirigen, pemusik-pemusik, pencipta lagu itu diinspirasikan dari karya Kristus yang mengalah, ya kan, kayak lagu-lagu hormat bagi Allah Bapa. Benar nggak, saudara? Itu semua karya Kristus yang menginspirasikan umat manusia sehingga dia bisa membuat musik, membuat lagu, membuat segala-gala. Begitu juga dengan karya Kristus di dalam kehidupan dunia ini yang begitu menyebar. Semua ini kita diinspirasikan dari karya Kristus. Ada haleluya, saudara. Semua kita ini hidup dari inspirasi karya Kristus yang besar. Makanya Paulus mengatakan, kalau aku sudah mendapatkan Kristus, semuanya itu nggak lagi aku anggap penting. Semuanya itu aku anggap sebagai sampah, saudara. Jadi ini jelas, komposer yang paling hebat, pemilik lagu, semua saudara menyajikan sejarah kehidupan Kristus yang luar biasa. Dan imam besar seperti Kayafas ini tidak menyadari sepenuhnya bahwa karya terbesar, harta terbesar, segala-gala yang terbesar itu harus adanya di dalam Kristus. Harta, kekayaan, semua yang luar biasa ingin dibunuh, ingin dihancurkan, ingin dimusnahkan, saudara. Bayangkan, saudara. Dan ini menjadi satu pergumulan yang sangat jelas, saudara. Kalau kita melihat, memang saat itu ada satu kesulitan yang utama dari imam besar ini. Apa kesulitan utama dia untuk membunuh Yesus? Kesulitan apa yang paling utama, saudara? Mereka membunuh Yesus karena pertama, Yesus tidak punya salah. Yesus tidak punya salah sama sekali. Yang kedua, mengapa mereka sulit untuk menghukum Kristus? Karena Kristus itu punya pengikut yang besar dan banyak, saudara. Sehingga mereka sulit. Nah, oleh karena itu
mereka harus mencari alasan agar pembunuhan ini, agar penghukuman untuk dibunuh ini adalah sah. Saudara, ternyata gayung bersambut antara Imam Kayafas, Pontius Pilatus, dan seluruh orang yang tidak suka kepada Yesus memuluskan cara iblis untuk dapat mempengaruhi Yudas, Petrus untuk membunuh Yesus masuk ke dalam bukit Golgota. Ada haleluya, saudara. Nah, akhirnya rencana mereka mulus. Siapa sebenarnya yang ditarget? Yang ditarget sebenarnya sama Kristus. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Yang ditarget sama iblis, maksud saya sama iblis, itu yang pertama kali yang ditarget sebagai target utama daripada si iblis, Yudas. Setelah Yudas rontok, yang kedua Yesus, yang kedua Petrus, dan yang terakhir semua murid-muridnya meninggalkan Yesus Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati, karena target iblis buat kita semua, target dia sedang seperti singa yang mengaum-ngaum dari sekeliling kita. Dia ingin menargetkan siapapun dari antara orang-orang benar, orang-orang percaya, itu untuk bisa masuk dan bisa menghancurkan, membuat kita yang tadinya bertobat akhirnya mundur dan tidak lagi mengenal Kristus. Ada amin, saudara? Itu yang ditarget. Jadi gini, saya sering kali melihat kalau hamba-hamba Tuhan punya gereja besar, punya gereja ini segala macam, itu kenapa ya kadang-kadang kok nggak ditarget sama si iblis? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tahu, iblis ini tahu mereka nggak perlu ditarget, karena mereka sudah sepihak dengan sang iblis, jadi mereka nggak perlu lagi target. Tapi banyak sekali, saudara, gereja-gereja yang mencoba hidup benar, gereja-gereja yang mencoba mengajar benar, ditarget habis-habisan. Entah pendetanya dibuat sakit lah, entah gerejanya dibuat susah lah, entah keuangannya seret lah, semua ditarget, saudara. Karena itulah kita harus berjaga-jaga, dan ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, yang ingin saya sampaikan pada hari yang indah ini, apa saudara? Kita harus tetap berjaga-jaga. Yang percaya katakan amin. Karena saudara, ya, setelah saudara mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar, ya, yang benar-benar fokus pada Alkitab, pengajaran yang serius, saudara akan ditarget sama si iblis. Ada haleluya. Saudara katakan, berani saudara ditarget sama si iblis sama seperti Yudas? Ada amin, saudara? Katakan kiri kananmu dulu, tos dulu. Hati-hati loh, kita ditarget loh sama si iblis. Hati-hati loh. Tapi ketika saudara masuk ke satu komunitas yang tidak mengajarkan dengan serius tentang Alkitab, saya nggak bilang bahwa kita pengajaran paling hebat, paling benar, paling suci, tidak. Tapi ketika saudara masuk ke satu gereja yang mungkin puji-pujiannya 80%, firman Tuhannya hanya 15 menit, 20 menit selesai, dia nggak akan pernah banyak ditarget. Dan itu gereja-gereja seperti itu semakin lama semakin hebat, semakin berkembang, makin luar biasa. Ada haleluya. Karena itu konconya, kalau kata orang Jawa apa saudara? Konconya aku, katanya. Nggak perlu ditarget, malah aku support. Ayo, mau musik lebih hebat lagi, mau undang pengkhotbah yang punya banyak istri, ayo silakan. Ada haleluya. Pengkhotbah yang hebat yang hari-hari ini sedang kesana kesini luar biasa, akhirnya tahuan istrinya diceraikan, saudara yang pertama, luar biasa. Saudara yang terkasih, saya ingin mengingatkan waktu kita ada di ring satunya Kristus, waktu kita serius sungguh-sungguh sama Kristus, kita akan menjadi target utama Kristus, target utama iblis, saudara. Supaya kita lebih berhati-hati dalam segala hal. Entah yang ditarget itu keluargamu, entah yang ditarget itu bisnismu, entah yang ditarget itu kehidupanmu, kita nggak tahu. Akan ditarget dan saudara harus siap 100%. Katakan sama hari ini, siap 100%. Ada amin, saudara? Yang benar siap 100%.
Ntar baru disenggol sedikit aja ya kan, udah kelepak-kelepak. Saudara, ditarget Kristus, ditarget iblis sedang, dan mereka punya rencana yang jahat, rencana yang mulus, dan di sini kita bisa melihat rencana jahat Petrus, rencana jahat Yudas ataupun Petrus atau siapa gitu ya, Pontius Pilatus, Kayafas, rencananya mulus. Saya ingin memperingatkan kita semua bahwa banyak kali rencana jahat itu bahkan menjadi mulus. Yang percaya katakan amin. Koruptor rencananya jahat nggak? Mulus nggak? Ada orang punya ribuan triliun, ratusan ribu triliun, mulus, itu elok, ya kan? Sedangkan kita yang punya liun-liun duitnya, ya kan, kalau dilihat di tas, oh liun, tahu nggak liun saudara bahasa aslinya? Bahasa apa Yunaninya liun, tongpes. Apa Immanuel tongpes? Kantong liun gitu. Pak Yono liun nggak? Liun. Bukan, kalau Pak Yono nggak liun, liar. Iya kan? Saya mau ingin memberitahukan bahwa kita jangan pernah menyangka bahwa kalau orang itu jahat, rencananya pasti dihalangi Tuhan. No. Rencana semakin jahat, rencana jahat itu kadang-kadang lebih mulus. Yang saya mau katakan, kalau kita punya rencana yang baik, seringkali rencana baik kita banyak halangan. Yang percaya katakan semua rencana baik kita seringkali mengalami hambatan, seringkali menghadapi tantangan. Kita mau hidup jujur, mau hidup benar, banyak tantangannya, lebih banyak tantangannya daripada kita mencoba untuk merencanakan kejahatan. Ada amin saudara? Lebih banyak kejahatannya, lebih luar biasa. Dan saya mau mengatakan juga saudara, makanya itu pemimpin, ini kita balik ya, pemimpin agama yang sejahat Imam Kayafas, imam besar, rencananya mulus. Ada haleluya. Makanya jangan pernah heran kalau saudara ditanya, wah hebat itu ya, kalau satu gereja apa, lihat tuh, puluhan ribu umatnya, jemaatnya kaya-kaya, hebat, bendaharanya luar biasa, semua jemaatnya naik mobil apa namanya, VW, mobil Mercy, naik mobil apapun, luar biasa. Saudara, banyak hal-hal yang seperti itu. Tapi saya tidak pernah bilang juga ya bahwa orang-orang yang kaya itu jahat-jahat. No. Tapi maksud saya adalah kita mesti berhati-hati terhadap pemimpin-pemimpin yang jahat ini. Dan Yudas dimudahkan sama si iblis, diluruskan jalannya sama iblis untuk menjual Yesus berapa keping perak? 30. Itu adalah harga seorang budak. Waktu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya berapa keping perak? Ada yang masih ingat nggak? Kalau ada yang masih ingat, saya traktir bakmi 1 minggu. Mau ingat nggak misalnya ini berapa keping perak? Saya traktir bakmi seminggu penuh berturut-turut. Berapa keping perak? 20 keping perak. Harga seorang budak. Makanya Yusuf dijual seharga budak. Akhirnya Yusuf jadi budak kan? Yesus dijual seharga budak, saudara. Bayangkan. Nah, jadi ini semua dimuluskan. Bahkan Kristus sendiri memuluskan rencana si iblis, saudara. Kalau kita lihat, Kristus itu memuluskan. Kenapa, saudara? Waktu Petrus ya, yang mengangkat pedang, yang menyabet salah seorang. Namanya siapa? Yang disabet? Kalau ada yang tahu, saya traktir nasi campur 1 minggu. Namanya Maltus, bukan Markus, ya. Jangan sampai bilang Markus salah. Dan dia bilang, wah si Markus, jadinya Maltus, saudara. Malthus, Maltus.
Saudara, semua dimuluskan rencananya menjual Yesus, dan Yesus nggak mau, ditarik lagi kupingnya, dipasang lagi saudara, sehingga akhirnya jadilah Kristus ditangkap. Tapi sebenarnya peristiwa yang besar di Taman Getsemani ketika Kristus ditangkap itu bukan peristiwa. Ketika Kristus ditangkap itu bukan peristiwa besar. Kristus ditangkap itu adalah peristiwa hasil daripada persetujuan Kristus dengan rencana yang iblis yang begitu jahat, karena dia tahu di ujungnya dia akan menyelamatkan umat manusia. Tapi peristiwa yang besar ketika ada di Taman Getsemani hanya satu, saudara. Ketika Kristus sedang berdoa, Yesus sedang berdoa kepada Bapaknya, dan dia seperti mengalirkan butir-butir keringatnya seperti darah. Itulah sebenarnya pergumulan Kristus yang besar, dan Yesus, kita mau kasih tahu ini semua, Yesus sebenarnya mengendalikan situasi dari awal Getsemani sampai ke bukit Golgota. Kita akan bertanya, Pak, kalau Kristus mengendalikan seluruh situasi dan kondisi saat itu, mengapa Yesus harus menderita? Mengapa Yesus harus dicambuk? Mengapa Yesus harus dipasangin mahkota duri? Mengapa Yesus harus ditusuk? Mengapa Yesus harus diludahi? Mengapa Yesus harus diperlakukan seperti itu? Mengapa Yesus harus menderita? Mengapa dia berdoa bahkan untuk dia menderita? Itulah sebenarnya refleksi yang harus kita pahami yang ada di dunia ini. Kenapa kita menderita? Kita seringkali kan berpikir, kalau kita menderita, Yesus ini nggak beracara, Yesus ini nganggur di atas, Yesus ini nggak ngapa-ngapain. Nah, jadinya kita menderita, jadinya kita nggak diberkati, jadinya kita miskin, jadinya kita begini. Iya apa ya? Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa itu adalah satu rencana Tuhan yang besar yang memuluskan kita untuk masuk bertemu dengan Bapa kita di surga? Yang percaya katakan amin. Penderitaan demi penderitaan itu bukan berarti Kristus meninggalkan kita. Bahkan di dalam penderitaan sekalipun ada banyak rencana Tuhan untuk dilakukan di dalam kehidupan kita, agar kita tidak agar kita boleh sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu pengampunan dan disalibkan di dalam ke Kristus kita disalibkan dan kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita harus sangkal diri, pikul salib. Saudara, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun kita menderita, sekalipun Kristus menderita, sekalipun di dalam perjalanan kehidupannya untuk dia masuk ke dalam bukit Golgota, dia menderita, tetapi dia punya satu yang dia tetap tenang, dia tetap teguh, dia tetap tidak beranjak apa-apa. Apa saudara yang dia punya? Apa yang Kristus punya di saat ada lagi penderitaan yang berat yang dia harus jalani dari Taman Getsemani ke bukit Golgota? Apa yang Kristus miliki? Relasi bersama dengan Bapa. Ada haleluya. Ini faktor yang sangat penting buat kita kehidupan orang percaya. Waktu saudara menderita sehebat apapun, kalau saudara punya relasi bersama dengan Tuhan, maka hidupmu tetap akan biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Yang percaya katakan amin. Di saat Kristus menderita, dia tahu kepada siapa dia harus berharap. Dia tahu kepada siapa dia tujuan hidup. Dia kepada siapa dia akan hidup, kepada siapa dia akan menuju. Karena dia tahu, dia punya relasi yang super intim bersama dengan Bapaknya. Dan relasi ini kita perlukan ketika kita dalam keadaan rapuh, ketika kita dalam keadaan getas, dan ketika kita dalam keadaan tidak lagi memiliki siapa-siapa dalam kehidupan ini. Ada amin saudara? Ketika kita sedang dalam keadaan aduh Tuhan, aku ini udah gak ada yang anggap, aku ini seorang diri, aku dihina Tuhan. Mungkin kita udah seorang yang udah susah, nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya ini, nggak punya itu. Anak kita meninggalkan kita. Ada amin saudara? Apa yang saudara lagi harus lakukan? Kalau saudara punya relasi dengan Tuhan yang sangat-sangat baik, saya yakin dan percaya, saudara pasti akan tetap
tenang, santai, tenang, dan tidak akan ada kelihatan apa-apa. Yang percaya katakan amin. Saudara sering melihat kan, ada banyak hamba Tuhan, baik yang di daerah, baik yang di mana-mana, saudara. Kalau kita lihat, kenapa ya itu orang gerejanya kecil, misalnya gitu kan, terus hidupnya susah, sakit-sakitan, menderita, tapi kok mukanya bercahaya ya, seperti orang yang memiliki uang triliunan, bukan liliunan, tapi triliunan. Sering nggak kita melihat orang yang seperti itu? Seharusnya kita ini sebagai umat pilihan Allah yang punya relasi yang dekat sama Tuhan, seharusnya kita juga punya hal seperti itu. Ada haleluya? Amin. Setiap hari kita bergembira. Coba lihat kiri kananmu dulu, senyum loh. Nggak punya duit, sakit semua, kita harus tetap tersenyum, tenang, happy, saudara. Ya kan? Waduh, sakit, wah, udah mau mati, wah, nggak punya duit nih, besok duit udah tinggal 5.000 di kantong, ya kan? Semua kita ketakutan, saudara. Takut duitnya terbang, tinggal 5.000-nya terbang, waduh, kita mau makan apa? Ya kan? Saudara pernah nggak ngalamin saya pernah mengalami satu peristiwa penting waktu saya ya itu ya habis kuliah atau apa ya, saya punya uang 10.000 atau berapa ya, zaman dulu nggak 10.000, mungkin 5.000 ya. Satu-satunya saya mau makan, saudara, di seberang kampus atau apa, duitnya terbang, saudara, hilang. Saya nggak tahu hilangnya di mana, terbang. Saya sampai di sana baru mau makan, saya kolong-kolong nggak ada. Tapi kita yakin dan percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan. Ada amin, saudara. Waktu saya begini ya kan, di depan warung ya kan, begini, terus ini Pak ini bilang gini, apa itu namanya, warung namanya apa tuh, si Bu Gembala juga tahu, warung santai ya namanya. Pak saudara, katanya dia atau apa dia panggil saya gitu, udah makan aja, saya tahu kantongnya lagi kosong ya. Enggak, ini saya ada nih tapi hilang di tengah jalan dan gitu. Ada pertolongan tuh. Ya, tapi tetap harus bayar utang dulu sehari. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu akan selalu indah. Ada amin, saudara. Sampai-sampai saya pernah mengalami saking nggak punya uang, jualan dari Kelapa Gading sampai Ketapang, yang saya sering cerita tuh waktu saya masih SMA SMA mau masuk kuliah. Bahkan sampai ketika saya udah kecapean pulangnya, naik bus, saudara, itu kondekturnya bisa nggak nagih, percaya. Kalau dulu kan kondektur nagih kan, bener nggak? Ya tapi jangan saudara begini ya, pas lagi ditagih saudara pindah ke depan. Itu ada teman saya yang konyol, bener saya. Ini teman saya nih, teman SMP tuh, kalau tagih gitu kan, desek-desekan nih kondekturnya kesini nih, saudara. Dia pindah ke situ, kondekturnya kesana lagi, dia pindah lagi ke belakang. Dia bilang, lu jangan gitu, kalau nggak punya duit lu ngomong aja, aduh maaf bang nggak punya duit. Ya paling diturunin di tengah jalan, kadang-kadang sih kondekturnya suka ini juga ya, suka jahat juga, turun di tengah jalan, turun ya naik lagi, saudara. Susah apa sih naik lagi, turun lagi. Saudara, saya mau katakan banyak pertolongan Tuhan yang kita nggak pernah sangka di dalam kehidupan kita. Begitu banyak, begitu luar biasa, begitu dahsyat. Asal saudara punya relasi yang benar sama Tuhan, serius sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, saya yakin hidup saudara pasti juga akan dipelihara sama Tuhan dengan luar biasa. Tapi seringkali kita nggak percaya. Saya benar-benar bukan from the scratch lagi, from the minus, saudara. Nggak ada satupun ketika mantan anak orang kaya sekali, ya. Tetapi satu saat nggak punya duit sama sekali, ya. Sampai 0, sampai 0, sampai minus. Pernah saya alami. 0. Ini anak-anak kita mah enak di sini kan. Yo, Gary, Marvel, tidur aja punya duit. Jalan-jalan punya duit, tidur punya duit, ya. Naik motor kemana-mana punya duit.
Dulu saya, waduh, saudara, kalau nggak kerja, kalau nggak ini, sampai pernah saya jualan obat sekali, saudara, di Gelodok, sampai keringetan, tapi bisa jualan obat dari paman saya tuh ya, obat Turino. Nah, saudara, saya mau katakan, waktu kita serius sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Bukan hanya berkat jasmani, tapi rohanimu pun akan dipelihara, akan diarahkan. Mungkin kau jatuh bangun, ya, tapi pasti hal itu akan terjadi. Dan luar biasa nanti kalau kita lihat di ujung ceritanya, cerita Yudas dan cerita Petrus berbeda sama sekali. Ada amin, saudara? Yudas akhirnya mati bunuh, Petrus bertobat, dan dia akhirnya bisa lagi melayani Tuhan di ujung cerita. Dia bisa menobatkan banyak orang, walaupun di ujung cerita kematiannya dia bilang begini, saya nggak mau disalib seperti Kristus, saya mau matinya disalib terbalik. Itu mengatakan bahwa saya itu nggak setara dengan Kristus. Ada amin? Tapi zaman sekarang kalau saya lihat mereka, saya mau mati seperti Kristus, hebat, boro-boro hidupnya sehari-hari aja berantakan semua. Saudara, kita lihat lagi ya, ketika Petrus akhirnya yang aneh bin ajaib, yang luar biasa, ini ada satu peristiwa penting. Kalau saudara sudah ketakutan bahwa saudara dibilang sama pengikutnya Kristus gitu ya, saudara akan kabur, nggak balik lagi kan? Tapi si Petrus ini, saudara, dia pengen tahu si Yesus ini gimana nih cerita akhirnya. Akhirnya dia balik lagi, dia melihat ke rumah, dia masuk ke rumah imam besar Kayafas, saudara. Ya kan, bersama dengan Yohanes, bersama dengan yang lain-lainnya, dan disitulah dia baru dikenali. Coba kita lihat Yohanes 18 ayat 15 sampai 16. Coba kita lihat ya. Kenapa kenapa si Petrus masuk lagi ke halaman Kayafas, tapi dia nggak diusir, saudara. Biasanya kan nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam rumah imam besar atau rumah, waktu itu rumah dinas lah ya, rumah dinas ya. Yohanes 18 ayat 15 sampai 16. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Tuh, saudara lihat, murid itu mengenal imam besar. Oke, jadi murid-murid itu mengenal si Kayafas, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan siapa? Dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Petrus tidak terlalu dikenal sama si siapa itu namanya, sama si imam besar Kayafas. Yang dikenal sama imam besar Kayafas siapa, saudara? Yohanes. Yohanes itu saudara jauhnya imam besar Kayafas. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat di sini akhirnya Petrus masuk lagi nih, saudara. Barulah Petrus ditegur sama si yang tadi diceritain itu. Kita buka lagi ya, yang tadi kita buka lagi si Matius 26 aja lah, ayat berapa tadi? Ayat yang ke-69 ya. Matius 26. Nah, ini ada satu peristiwa yang luar biasa. Matius 26 ayat yang Petrus menyangkal itu ya, menyangkal Yesus, ayat 30, tapi ini ayat 69. Nah, sementara Petrus duduk ya, kita nggak baca lagi semua, tapi yang saya mau ceritakan ini. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, ada seorang hamba lain atau seorang perempuan yang tadi saya cerita itu, dia mengatakan, engkau ini sama-sama dengan Yesus. Dia ngomong, enggak, aku nggak kenal dia, gitu kan. Terus kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang. Ditunjuk-tunjuk, pasti, gitu kan. Nah, terus Petrus jawab apa?
Pasti engkau juga salah seorang. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari apa saudara? Dialeknya. Oke, terus maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah. Saudara lihat, ada 3 tingkatan Petrus jatuh ke dalam dosa dan semakin terpuruk, semakin terjerembab. Pertama, Petrus hanya menyangkal Kedua, dia bilang, kalau misalnya Pak Yanus, gitu kan, tiba-tiba ngambil duit saya. Pertama dia bilang, Yanus, ngambil duit saya nggak? Enggak Pak. Terus kalau kita mundur lagi, Yanus akan enggak, sumpah. Terus yang ketiga, apa berarti? Mengutuk, saudara. Bayangin, mengutuk itu berarti apa? Wah, kurang asem, mati, gitu kan? Dia balik marah, saudara. Ini adalah 3 tingkatan dosa. Kalau saudara jatuh ke dalam dosa, ini pasti terjadi. Saudara perhatikan tokoh-tokoh Alkitab. Yunus, ketika dia jatuh ke dalam dosa, semakin terpuruk nggak Yunus? Terpuruk. Dia harus pergi, yang tadinya ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain. Itu pergi, dia turun, saudara. Dia akan turun ke daerah yang lebih turun. Berarti dia turun 1 grade. Terus nggak lama dia naik kapal. Habis dia naik kapal itu kan udah turun lagi ke laut kan. Habis dia naik kapal, dia turun lagi, nggak tidur di bawah, saudara. Dia turun lagi, tidur ke bawah. Jadi saya mau katakan begini, kalau kita masuk jatuh ke dalam dosa apapun yang kita miliki, yang kita sedang ini, ketika kita masuk ke dalam dosa bohong kayak, dosa apapun kayak, kita akan selalu masuk lebih dalam, dan akhirnya kita terpuruk. Ya apa ya, saudara? Coba kalau saudara dosa bohong, misalnya Joe gitu kan, bohong gitu kan. Jo, pergi kemana? Oh, saya pergi ke ini nih, kemana namanya? Ke Papua. Nah, terus, oh Jo pergi ke Papua ya? Jo, tolong titip dong kue Papua yang nggak ada di Jakarta, Bagia. Terus dia bilang apa? Waduh, habis di sana papi. Ya kan padahal bohong lagi, bohong yang satu ditutupi dengan bohong yang lain, dan semakin banyak berbohong, makin banyak dosa, semakin turun. Itu sifat dosa yang saudara harus pelajari. Misalnya Pak Yono selingkuh, ya kan Bu Yono misalnya. Pak Yono ajak jalan cewek, enggak, siapa yang ajak? Itu tadi orang-orang pada lihat Pak Yono ajak jalan cewek, ajak makan. Enggak, siapa yang ngomong? Sini, mana orangnya? Oh, warungnya di mana? Wah, Pak Yono bohong lagi ya kan? Oh enggak, tadi saya ke warung kopi, bukan ke warung makanan. 2 kali lagi bohong. Terus berbohong. Terus kalau ditanya, duitnya kemana? Habis tepat. Oh enggak, saya beli beli celana kolor. Nggak taunya buat kasih makan selingkuhan. Semakin turun. Di sini kita ingin memperlihatkan bahwa seseorang yang jatuh ke dalam dosa seperti Petrus, semakin lama semakin turun. Dan saudara harus perhatikan baik. Dan orang yang berdosa itu mulai undur dan jauh dari Tuhan. Petrus ketika dia sudah menyangkal Yesus, dia tak berani lagi dekat-dekat sama Tuhan. Berarti saudara, makanya banyak orang berdosa, males masuk ke gereja. Haleluya. Jadi kalau saudara mau masuk gereja males gitu kan, setiap minggu ini, mau masuk gereja ini rasanya kayak ada tali rantai 1 ton, saudara. Berat amat ya, berat amat. Mending di rantainya di sini, rantainya di mata, saudara. Mata kayak digandulin, ngantuk aja ya, ngantuk. Mau doa malam gitu, mata kayak dirantai, ngantuk gitu kan. Nah itu saudara mesti ukur diri. Saudara tuh makin jauh sama Tuhan. Kenapa Petrus jauh sama Tuhan? Mau tadinya begitu dekat, ring 1, dia lihat dari jauh. Karena dia punya dosa, karena dia sudah jauh dari Tuhan.
Ada amin saudara? Ya, hati-hati. Orang-orang yang jauh dari Tuhan hanya melihat Tuhan dari jauh, dan lebih luar biasanya lagi, saya mau katakan begini. Waktu itu Petrus jadi aktor utama nggak? Aktor utama. Jadi kalau orang main film saudara, ada aktor utama, ya kan? Ada aktor pembantu utama. Ada aktor yang pembantu biasa-biasa. Ada aktor figuran. Kita bisa bayangkan, Petrus tadinya mungkin bukan aktor utamanya, mungkin Kristus. Aktor pembantu utama, dia paling nggak dia di second layernya kan, akhirnya Petrus jadi aktor figuran. Dia bukan lagi jadi aktor yang dipandang oleh orang, dia jadi figuran. Berhubungannya sama siapa? Pembantu si imam kan? Ya, harus bayangin saudara. Tadinya Petrus jabat eselon berapa gitu ya, kalau mungkin di TNI minimal bintang 1, bintang 2, bintang 3. Tadinya Petrus bintang 3, legend saudara. Bintang 4-nya Yesus lah ya, legend saudara. Atau mungkin dia bintang 4 saudara, mungkin dia panglima TNI ya, atau menteri pertahanan bintang 4, Kristusnya yang bintang jenderal besar. Bayangkan dari bintang 4 dia bisa turun downgrade menjadi mayor, bahkan mungkin kapten. So, lihat, seseorang yang berdosa benar-benar downgrade hidupnya. Ada amin saudara? Jauh sama Tuhan, dan kita terakhir, kita nggak lagi menjadi pengikut Kristus, kita jadi penonton. Petrus, dia menonton dari jauh, dia melihat Yesus, dia nggak bisa lagi Yesus, dia dari jauh, dia nggak berani. Itulah yang ingin saya katakan, jangan sampai jadi seorang aktor utama, kita makin lemah, makin terjerembab, dan akhirnya di ujungnya kita jauh dari Tuhan, lebih jauh. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita analisa teologisnya, kenapa ini bisa terjadi sama Petrus? Kita kan mungkin bertanya, Pak, kenapa ya si Petrus bisa seperti itu? Mungkin Petrus takut, mungkin Petrus ini enggak. Memang manusia pasti bisa takut, tapi dia sudah begitu dekat. Ternyata Petrus dan kita semua itu punya yang satu nama, yang namanya original sin. Apa itu original sin, saudara? Dosa asli, dosa mula-mula kita. Yudas kena dosa betrayal sin, dosa pengkhianatan. Tetapi Petrus kena dosa dasar, yaitu dia mundur karena dia menyangkal, karena memang itulah manusia. Kita lihat, kita balik, refer back to the perjanjian lama. Kita lihat siapa yang seperti itu, Adam dan Hawa. Begitu luar biasa, begitu hebat Tuhan taruh, tapi mereka menyangkal Allah. Original sin. Dan itu terus turun-menurun terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Dan kalau ada orang seberang bilang, apakah bayi berdosa? Orang-orang seberang, mau agama-agama yang lain bilang bayi itu berdosa nggak ketika lahir? Berdosa nggak ketika lahir? Orang seberang bilang tidak berdosa. Tapi kita sebagai Kristen, sebagai orang Kristen, bayi yang lahir pun berdosa. Mau tahu ayatnya kenapa bayi berdosa? Masih ingat waktu Daud ada di kandungan, dia bilang seperti ini, waktu aku ada di kandungan pun aku sudah berdosa. Coba lihat Mazmur pasal 51 ayat 7. Penting buat kita ya, Mazmur pasal 51 ayat 7. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya apa saudara? Dalam kesalahan aku
diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibu. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, Daud bilang begitu ya. Dalam dosa aku dikandung ibu. Makanya saudara nggak pernah heran kalau anak kecil bisa bohong, nggak usah heran. Oh, kamu diajarin sama mama bapaknya? Enggak. Kita diajarin sama Adam dan Hawa, original sin. Kita punya yang namanya original sin. Kalau orang biasa bilang kan dosa keturunan, saya lebih senang nyebutnya original sin karena itu memang dosa aslinya kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati karena dosa itu sudah ditanggung. Dan di ujung cerita kehidupan ini dia bilang, kenapa mereka pada tahu bahwa Petrus ini adalah temannya Yesus? Karena dia orang Galilea. Kalau ditanya mungkin dialeknya dia nggak bisa. Kalau orang Manado ditanya, "Kiapa ngana?" Itu pasti orang Manado atau orang Jawa. "Kiapa ngana?" Nah, coba siapa namanya? Si ini nih, Immanuel. Orang Manado atau orang Jawa? Kalau orang Manado, "Kiapa ngana?" "Takuleto tenong pangana." Nah, itu orang Jawa atau orang Manado? Orang Manado kan? Pala, nah, itu apa? Ya, maklum saya lama di Manado kan, 3-4 bulan di sana waktu masih bujangan sebelum ketemu sama ibu Manado yang ada di sini. Nah, saudara, dia tahu dari dialek, ya kan? Kalau waktu itu Petrus orang Madura, pasti dia bilang jawabannya pasti selalu ada depan dan ada belakang. Nah, sate, nah itu Madura, benar nggak? Sate, kata Ibu Teti dulu kan, kalau orang Madura lari selalu kalah. Kenapa orang Madura lari selalu kalah? Kalau orang Batak satu, ada 2 duit. Oh, sada 2 tolu, go gitu kan. Orang Chinese kalau lari, satu. Giliran orang Madura lari tuh 1, 2, nggak jalan-jalan ya, gak 3, orang udah pada lari dia baru gak 3. Jadi dari dialeknya terus ketahuan saudara orang Galilea, nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongin, ketahuan dia orang Galilea, dia mau bagaimana. Nah sebenarnya itu akhirnya dia mencoba bersumpah. Dan akhirnya ayam berkokok setelah dia menyangkal Kristus berapa kali? Saya mau katakan yang terakhir, kalau ada peringatan dari Tuhan, ayam berkokok itu adalah peringatan dari Tuhan, mengingatkan Petrus, saya sudah ingatkan sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Peringatan itu bisa datang dari siapa aja dalam kehidupan kita. Ada haleluya. Peringatan bisa datang dari istrimu, dari saudaramu, dari anakmu, dari siapapun dalam kehidupan kita. Bisa datang dari kecelakaan, bisa datang dari mimpimu mungkin, bisa datang dari segala macam faktor. Tapi Tuhan bisa buat yang harus kita perhatikan. Dia bisa memperingati manusia dari apapun. Dia bisa memperingati manusia dari air bah. Dia bisa memperingati manusia dari mulut ikan. Siapa saudara? Yunus. Dia bisa memperingati manusia dari keledai. Keledai itu bisa berbicara sama manusia. Bayangin saudara. Ayo sama manusia. Nggak mau kata keledai ini kan. Bisa juga dari ayam berkokok saudara. Makanya orang yang jualan ayam laku saudara, karena ayam ini juga ditaruh di Alkitab, momen penting ya kan. Nah saudara yang terkasih, jadi saya mau katakan setiap apapun itu kita harus respon dengan benar. Yang saya mau katakan, kalau ada peringatan penting dalam kehidupan kita,
kita harus merespon dengan benar. Kalau ada peringatan dari Tuhan, apapun itu, entah sakit, entah apa, jangan menyalahkan orang lain. Kita tahu itu adalah teguran dari Tuhan, peringatan dari Tuhan. Kalau engkau pelit-pelit bayar perpuluhan, pelit-pelit kasih persembahan, mungkin kau banyak ditipu sama orang. Tipu 100 juta, tipu 50 juta, tipu 10 miliar, tipu 5 miliar, saudara. Itu peringatan dari Tuhan. Ada amin, saudara? Itu peringatan dari Tuhan supaya kau jangan pelit-pelit sama Tuhan. Itu peringatan clear, itu very clear. Kalau itu, jadi kalau sudah dibegituin masih nanti diperingatin lagi, saudara. Diperingatin lagi sampai habis, sampai hancur, baru bilang, oh iya benar, itu dari Tuhan. Sebelum itu terjadi, saudara harus mawas diri. Dan yang terakhir, kita mau bahas satu lagi, cukup panjang ya, satu lagi nih yang terakhir. Kita lihat ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saudara bisa bayangkan, akhirnya mungkin Petrus makin lama makin mendekat, dan ketika Yesus berpaling melihat Petrus, bertemulah 2 mata ketemu dengan 2 mata. Begitu menusuk hatinya Petrus, begitu menusuk dia, karena pandangannya Yesus itu pandangan, mengapa engkau mengkhianati aku, mengapa engkau menyangkal aku. Dan tapi dari situ, dengan mata yang lembut Kristus, dia mau kasih tahu begini, saudara. Dia mau kasih tahu satu hal sama Petrus. Sekalipun engkau dalam keadaan sudah jatuh, mata Yesus itu tidak bisa dibohongi. Mata Yesus itu merepresentasikan kasih. Jadi matanya nggak begini, saudara. Waktu dia udah kesel nih sama Petrus gitu. Coba kalau Ibu Seni kesel sama orang, ya kan? Dikhianatin sama orang. Matanya bagaimana? Mendelik-delik, ya kan? Kayak orang kesurupan, benar nggak? Kan pernah saya lihat. Kalau Yesus matanya begitu, ya kan? Udah lihat si Petrus. Kira-kira bertobat nggak Petrus? Kira-kira Petrus bertobat nggak? Nggak akan bertobat. Tapi Yesus memandang dengan belas kasih. Dia pandang, mungkin dia pandang sambil senyum simpulnya yang sehingga habis itu apa yang Petrus lakukan? Dia nangis terseduh-seduh. Coba kalau si Yesus pandang Petrus, melotot-melotot matanya kayak Bu Seni tadi. Saya yakin Petrus nggak akan bertobat. Petrus bilang, siapa lu? Ya kan? Marah Petrus. Wow. Tapi ketika dia memandang dengan mata yang lemah lembut, makanya jadi orang harus lemah lembut. Jangan setiap hari marah aja kerjaannya. Oce marah, maki-maki orang. Itu jadi pengikut Kristen atau pengikut si iblis, saudara. Ya, hati-hati. Jadi Kristus itu memandang dengan mata yang lemah lembut dan tidak mengadili. Ada amin, saudara? Tidak menjudge Petrus sama sekali. Saya mau katakan satu hal untuk menutup firman Tuhan hari ini. Saudara, saya seringkali melihat banyak hamba-hamba Tuhan di mimbar, bukan hanya hamba Tuhan ya, banyak orang-orang yang juga ada di TikTok, di YouTube, segala macam, menjudge orang, menghakimi orang. Saya mau katakan satu hal, orang kalau sudah jatuh, saudara, jangan pernah dihakimi, dijatuhkan lagi.
Kalau kita lihat dari perjalanan Alkitab, Yesus tidak pernah melakukan itu. Nggak pernah. Waktu ada perempuan berzina, terus Yesus bilang gini, lu zina mulu sih. Enggak. Bahkan dia bilang, siapa dari antara kalian yang nggak punya dosa, maju, lempari batu terlebih dahulu. Saya mau katakan, baik di mimbar, baik saudara dalam kehidupan pribadi, nggak perlu mengekspos berulang-ulang untuk mengata-ngatain orang, menjelek-jelekan orang, menjatuhkan. Dia sudah jatuh, sudah. Dan dia sudah jatuh itu seharusnya ditolong. Yang percaya kata-kata. Jadi kalau ada dari antara kita di jemaat di tempat ini yang sedang jatuh, ya kan, entah dia nyolong, entah dia mengkhianati orang, entah dia jahat sama orang, jangan dijatuhkan lagi. Dia sudah jatuh. Harusnya kita merangkul dia bersama-sama, sama seperti Kristus yang merangkul Petrus. Ada amin, saudara. Kita harus melakukan hal itu dengan luar biasa. Dan di ujung cerita ini saya mau katakan, jadilah kita orang yang setia kepada Tuhan. Jangan main-main, serius sama Tuhan, serius sama Tuhan. Kemarin saya belajar satu SPIK dari Reform, ya kan, belajar itu cukup banyak gitu ya, saya belajarin. Oh, ternyata ada banyak hal yang kita memang harus benar-benar di dalam belajar Alkitab. Dan ada satu kisah menarik tentang kesetiaan. Ini yang saudara harus belajar. Setia, jangan seperti Petrus. Kita belajar, dan di ujungnya kita belajar begitu. Saudara tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini ditulis dengan semua apa adanya. Mungkin kalau di kitab lain ini akan dicabut, dikanonisasi, terus dicabut kisah Petrus. Tapi di Alkitab nggak pernah dicabut. Itu untuk kita belajar tentang kebenaran. Benar-benar belajar tentang kebenaran. Oh, ada orang yang seperti Petrus, ada orang seperti Yudas. Dia tidak pernah dicabut. Itu untuk apa, saudara? Bukan untuk mengotori Alkitab, tapi untuk kita bisa belajar. Ada contoh yang real, supaya kita tidak terjerembab kedua kali pada ketidaksetiaan Petrus yang seperti itu. Di ujung cerita firman Tuhan hari ini, ada satu cerita yang luar biasa yang ingin saya sampaikan. Satu ketika ada di Tiongkok, ada kampung. Tiongkok itu negara Muslim atau negara komunis, saudara? Muslim atau komunis? Saudara kebanyakan nonton film ya. Tiongkok negara komunis. Ini kejadian benar di tahun 80. Ada satu kampung yang namanya kampung Kristen. Satu saat rombongan kepala kayak panglima TNI-nya datang. Ini kampung Kristen ya, mungkin jumlahnya nggak gitu banyak ya, ada 1.000 orang atau 2.000 orang. Tiba-tiba dia tanya, ini semua agamanya apa? Kristen. Ditaruhlah gambar Yesus, foto Yesus, ditaruh di bawah. Ya, sekarang pilihan dua. Kalau engkau benar-benar orang Kristen dan mengakui Kristen, maka engkau hari ini akan mati. Aku tembak, dan aku mau lihat apakah Allahmu, apakah Yesus pun menolong. Lalu saudara, jadi mereka gimana? Saudara harus ludahin lukisan itu, maka saudara nggak akan mati. Berarti saudara menyang. Tapi kalau saudara nggak ludahin, mati saudara. Itu semua udah berderet, pegang pistol semua, pegang senjata besar. Apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara jadi begitu, kira-kira gimana? Ludahin nggak? Oh, yang benar, Cialeng nggak mau ludahin, jeger, mati langsung. Semua kan udah baris mereka semua, satu-satu maju, ludahin, ya kan? Kayak model Husseini juga sama, ludahin.
Terus udah selesai kan semua kan. Mereka nggak ditembak dong yang udah. Ada satu anak wanita, mungkin umurnya baru 13 sampai 15 tahun. Dia nggak ludahin. Dia ambil sapu tangannya, dia elap. Ludah-ludah yang 2000 orang itu dia elap. Dia elap. Kamu nggak mau ludahin? Tim, tembak. Saya udah mau disiapin tembak. Kamu nggak mau ludahin? Enggak, saya nggak pernah mau mengkhianati Yesus. Tembak saja. Hebat kan? Anak umur. Ini kejadian benar, bukannya kisah di awang-awang. Ini kisah kejadian benar. Saudara bisa lihat di Google, ada cerita. Mati nggak itu anak? Kenapa? Ya kenapa? Ada Tuhan. Ya Tuhan nggak mungkin tangan kan saat itu. Ayo, mati nggak tuh anak kira-kira tuh anak? Ternyata itu testing dari kepala pasukan. Kamu anak yang luar biasa. Langsung dia disingkirin. Kamu nggak pernah ya mengkhianati Yesus. Makanan. Ini semua ribuan orang pada sakit sudah. Ini pengkhianat semua. Hari itu dibunuh semua. Jeger, hampir 2000 orang mati. Hanya tinggal itu anak. Itulah kesetiaan kepada Tuhan yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Ada amin saudara? Ini hanya refleksi. Maksudnya ini hanya kisah untuk kita lebih setia sama Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan kita, kesetiaan sama Tuhan itu seringkali kita pupus, saudara. Seringkali kita banyak nggak setia dibandingkan kesetiaannya. Seringkali gereja nggak ada urusan apakah kita setia sama Tuhan? Belum pernah saya lihat orang yang benar-benar serius setia. Tapi ketika dia sudah diajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, apakah dia semakin setia? Belum tentu. Ada amin saudara? Itu yang saya pelajari kemarin dari Speak. Semua pendeta besar dari Reform gitu kan, belajar gitu kan. Wah itu bagus banget. Terus saya lihat, ditanya, kenapa ya Pak ya? Kok bisa ya? Kita udah belajar kehidupan benar, eksposisi benar, semua benar, Alkitab benar. Kita benar-benar ngomong. Tapi kenapa banyak? Ya, dijawab ya itu salah satunya. Ya itulah manusia yang memang syarat dengan original sin. Tinggal tergantung manusianya. Kalau dia memang benar-benar sayang dan setia sama Tuhan, mencintai Tuhan, dia nggak akan mengkhianati Tuhan sampai kapanpun. Ada amin saudara? Tapi kita imannya maju mundur, naik turun seperti naik turun gunung, maju mundur seperti bajai iman kita yang kadang ada, kadang nggak ada. Kadang mau berdoa, kadang nggak mau berdoa, kadang rangkul, kadang itu, kadang ini. Nggak pernah punya konsistensi yang benar di hadapan Tuhan. Itulah manusia. Saya ingin kasih tahu supaya kita benar-benar bisa serius sungguh-sungguh, apalagi anak-anak muda nih seperti Michael dan jauh daripada kesungguh-sungguhan, lebih banyak main-mainnya daripada seriusnya sama Tuhan. Jadi saya mau katakan kalau masih kita seperti itu terus, akan ada waktunya Tuhan. Suatu saat kelak Tuhan akan tutup, cegat, tidak akan ada lagi pengampunan buat kita semua. Sekalipun judul khotbah nanti di hari Jumat adalah kasih yang melampaui luka atau kasih yang menghapus luka, itu tetap memang mereka mungkin nggak tahu apa yang mereka perbuat, tapi itu adalah aspek yang lain. Ini adalah aspek yang kita harus lebih serius sama Tuhan, supaya satu saat kelak hati nuranimu dibuka benar-benar sungguh-sungguh
supaya engkau benar-benar bisa fokus sama Tuhan dan bukan sama uang, dengan keberadaanmu, dengan jalan-jalanmu, dengan apa kau bisa gunakan uangmu, jalan-jalan segala macam, tapi giliran untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, nol. Sudahkah kita bisa setia sama Tuhan seperti Kristus yang sesungguhnya? Tundukkan kepala, berdoa.